Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wassalaman daimaini bida mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, saya hormati, yang kita hormati bersama-sama Mudirul Ma'had Askar Kauni Ustadz Ahmad Saifullah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan beliau keturunan yang salih salihah, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para asatid, kepada Ustadz Budi, Ustadz Daniel, dan Ustadz-Ustadz yang lainnya, dan segenap hadirin hadirat para pecinta baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang telah memberikan kita banyak nikmatnya, dan yang telah memberikan kita rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul ada di taman surga yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, ada di majelis yang sama ini, sekaligus membaca Ratibul Haddad karena digabung dengan majelis sahabat majelis, ya. Mudah-mudahan majelis ini penuh dengan keberkahan, ya. Alhamdulillah kita bisa kumpul lagi, duduk bareng-bareng, kita baca maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita sedikit mengkaji ilmu yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, sekarang dan saat ini kita berada di dalam salah satu bulan yang agung, yakni bulan Rajab, ya. Dan bulan Rajab ini termasuk salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam bulan Rajab ini banyak sekali keajaiban-keajaiban, peristiwa-peristiwa besar di dalam agama Islam yang terjadi ada di bulan ini. Termasuk di antara peristiwa besar yang terjadi di bulan ini adalah, sebagaimana kita ketahui, adalah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di malam 27, besok malam, ya. Sekarang kita ada di malam 26, di malam 27 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan perjalanan yang panjang, tapi perjalanan yang panjang itu ditempuh dengan waktu yang sangat singkat, ya. Di dalam perjalanannya banyak sekali kejadian-kejadian ajaib yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau Isra, ya, menunggangi buraq, didampingi oleh malaikat Jibril, ya. Dan Mi'raj juga didampingi dengan malaikat Jibril. Di dalam perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu pemandangan yang ajaib, ya. Dilihat oleh beliau, ada seseorang yang bercocok tanam, langsung keluar buahnya, langsung ambil hasilnya, ya. Ini gambaran apa? Ditanya sama Nabi kepada Jibril, ya. Itu adalah, kata Jibril, itu gambaran orang yang mau berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Biasanya kalau umumnya orang tandur, ya, tandur disiram dulu, kan, tumbuh, dirawati, dijaga dari hama, dikasih pupuk biar subur, baru bisa membuahkan hasil, kan gitu.
Kalau ini enggak, yang dilihat sama Nabi tandur langsung keluar hasilnya. Ya, kata malaikat Jibril itu gambaran seorang mujahid, seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk jihad, apa sih jihad itu? Jihad itu berjuang di jalan Allah, ya. Kalau dulu banyak kita dapati daripada sejarah umat muslimin melawan orang-orang kufar, orang-orang kafir harbi, kafir yang yang mengganggu kepada agama Islam. Itu dulu. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada ketemu sama perang-perang lagi, mudah-mudahan aman terus ya. Soalnya kalau perang itu udah enak semua ya. Kayak enak kabeh, aja dihoyalno perang itu nyekel pedang bacok-bacokan keren ya ndak ono. Perang itu medeni ya. Engko waliyadzubillah koncone sebelah burung akak ditusuk kobrio dredeg ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada. Termasuk daripada jihad di jalannya Allah ya adalah mencari ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita duduk di sini juga salah satu dalam rangka mencari ilmu yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam hadis, man kharaja talabul ilma fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa orang yang keluar dari rumahnya, keluar dari tempat tinggalnya, tujuannya untuk mencari ilmu, maka dia fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai kembali ke rumahnya ya. Berarti langkah mulai kita keluar dari rumah kita sampai kita menuju ke tempat ini, kita bertujuan untuk mencari ilmunya Nabi, kita terhitung fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai kita pulang ke rumah. Alhamdulillah. Gak angel-angel ya. Dulu sahabat ninggalkan keluarga, ninggalkan ini depan ini sudah musuh ya. Musuh ya. Dulu itu pas masih pertama muslim itu masih serba apa adanya ya, masih belum lengkap. Sekarang kita ngambil sepeda motor loripno greng sampai fisabilillah. Alhamdulillah gampang. Sekarang akses kita mau menjadi orang-orang fisabilillah itu gampang. Sekarang tergantung kita mau atau tidak. Termasuk orang-orang yang fisabilillah itu juga seorang pedagang ya, pedagang yang dia itu jujur di dalam dagangnya ya, dia tidak suka tipu, dia tidak suka sumpah palsu di dalam dagangnya. Mereka juga termasuk adalah orang-orang yang bakal dikumpulkan oleh orang-orang yang syahid, syuhada. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, at-tajirul aminus saduqul muslim ma'asyuhada yaumal qiyamah. Seorang pedagang, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pedagang yang amanat, yang terpercaya, yang jujur dan muslim, nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang syahid. Jadi termasuk orang-orang yang syahid akan dikumpulkan dengan orang syahid adalah pedagang. Jadi jangan dikira dagangan itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Asalkan kita benar di dalam berdagang, kita tidak menipu, niat kita baik untuk menghidupi keluarga, mencari nafkah, itu pahalanya sangat luar biasa ya. Nanti di hari kiamat bakal dikumpulkan bersama orang-orang yang syahid ya. Ini keberkahannya luar biasa. Jadi kalau kita mau dagang, kita mau mencari rezeki yang halal, itu usahakan kita jujur, amanat, jangan bohong-bohong, jangan tipu-tipu. Karena dari sana nanti akan muncul keberkahan yang luar biasa ya. Dari jujurnya kita ketika kita dagang, keberkahan itu akan mengalir dengan sendirinya ya. Percaya tidak percaya pasti bakal dirasakan. Ketimbang orang-orang yang dia itu ambisius ya, gimana caranya dia itu uangnya banyak, akhirnya dia tipu-tipu. Meskipun kadang-kadang nominalnya lebih banyak orang yang dagang dengan tipu daripada orang yang jujur, tapi tetap keberkahan itu akan dimiliki oleh orang yang ketika dia dagang, dia jujur, amanat, tidak tipu-tipu. Dan
orang itu kalau dia berhasil amanat, balasannya luar biasa. Dia akan bersama orang-orang yang syahid. Jadi nggak ada salahnya kita dagang, kita jual beli, itu hal yang baik, ya. Itu hal yang baik. Jadi kalau kita melihat orang dagang itu jangan dipandang sebelah mata. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga dagang, beliau bekerja, ya. Kerja itu sebagai upaya kita untuk mencari rezekinya Allah. Bukan berarti tidak tawakal, ya. Justru itu adalah bentuk daripada tawakal. Caranya dengan ikhtiar dulu, keluar. Jangan nanti ngelihat orang dagang, gak tawakal. Loh, justru orang yang tidak berusaha, orang yang tidak memiliki pekerjaan, itu orang yang malas, ya. Orang yang malas. Apa gak megawe? Aku tawakal ya Allah. Gawat ya. Kaya gawat ya, hakikat itu hakikat. Males, ya. Kerja, ya. Tapi ingat, jangan sampai pekerjaan itu menghalangi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi dagang, Nabi kerja. Mulai kecil Nabi itu ngengoni kambing. Kemudian ketika tumbuh dewasa, remaja, Nabi dagang. Kan begitu. Bahkan semua nabi-nabi itu pernah bekerja, pernah ngingon kambing, semua nabi-nabi itu. Jadi jangan dibilang orang yang kerja itu udah tawakal, loh, keliru. Justru orang yang kerja itu sebagai bentuk tawakal, ya. Tapi ingat, jangan sampai kerjaannya dia menghalangi dia untuk ibadah kepada Allah, ya. Bahkan dikatakan talabul halal faridah mimba. Dikatakan talabul halal faridah min ba'dil faridah. Maka alaihi salatu wassalam. Dikatakan oleh Nabi bahwasanya mencari sesuatu yang halal itu adalah hal yang wajib setelah melakukan hal-hal yang wajib. Maksudnya gimana? Kita wajib bekerja dengan baik, jujur dan amanah, menghindari hal-hal yang tidak baik, menghindari tipu-tipu, menghindari sumpah palsu. Sumpah palsu itu maksudnya ini, seumpama, ya, kita beli kulaan barang harganya 120.000. Kemudian kita ngomong sama orang, iki wis tak kei rego sak mini, seumpama tak kei rego 120, ya, tak kasih harga 130. Enggak, soalnya gini, ada orang dia kulaan barang 120.000, terus dia ngomong, saya kulaannya 140, ya, sumpah lagi, sumpah aku kulaannya 140. Nah, padahal kulaannya 120, ya. Gara-gara demi untuk meraih hasil yang lebih banyak sampai dia berani sumpah, apalagi sumpahnya sumpah palsu. Ini tidak ada keberkahan di dalamnya, ya. Tidak berkah itu kayak meskipun nominalnya banyak, nanti moro-moro gak kerosok entek, ya, moro-moro boros. Nah, ini tanda-tanda rezekinya tidak berkah. Tapi kalau berkah, meskipun tidak banyak, tapi semua kebutuhan sudah tercukupi dan dia merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada dia, ya. Bahkan orang-orang yang dia itu bekerja, ya, dia wajib bekerja, tapi setelah melakukan hal-hal yang fardu yang lain. Maksudnya gimana? Yang fardu yang lain dikerjakan dulu, ya. Jangan sampai kerjaan yang kita lakukan sebagai bentuk upaya mencari rezeki yang halal itu menghalangi kefarduan yang lain. Jangan sampai gara-gara kita itu bekerja nanti tidak sholat. Alasannya apa? Loh, saya mencari sesuatu yang halal, ya. Saya bekerja, ya. Jangan sampai kerjaan itu menjadi alasan untuk menghalangi kita melaksanakan hal-hal fardu yang lain. Yang fardu yang lain ya tetap dilakukan, baru setelah itu kita bekerja. Kemudian dahulu di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam, ya,
Jadi Nabi Allah Isa ini pernah pergi satu tempat ibadah gitu, dilihat ada orang yang zikir sama Allah. Dia zikir terus, kemudian dilihat terus sama Nabi Isa, orang ini kok zikir terus ya. Akhirnya diparani sama Nabi Isa alaihissalam. Kemudian ditanya, fulan, kamu kok ngapain di sini lama-lama? Ana zikir kepada Allah. Wah, gawat ya. Ana zikir kepada Allah. Kemudian ditanya sama Nabi Allah Isa alaihissalam, loh, kamu ndak kerja? Kamu ndak dagang atau kerjaan yang lain? Dibilang enggak. Loh, terus ya sudah saya zikir sama Allah. Loh, terus makanmu dari mana? Ditanya gitu sama Nabi Isa, pertanyaan yang logis ya. Lek gak megawe terus mangan apa? Ya. Kemudian dijawab sama orang ini, saya punya saudara yang dia kerja, hasil kerjanya dikasih ke saya untuk saya makan. Ya. Terus ditanya sama Nabi Isa, "Wis, kamu berarti tidak kerja?" Enggak, saya tidak kerja, saya zikir sama Allah, saudara saya yang kerja. Ya. Ini tidak kemana-mana zikir tok sama Allah. Dibilang sama Nabi Isa, aku a'badu minka. Ya. Saudaramu itu lebih ahli ibadah daripada kamu. Kenapa? Iya, karena dia juga melakukan pekerjaan itu juga termasuk sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mencari rezeki yang halal. Ojo jurus tawakal terus sifat malasnya keluar. Ya, memang ada beberapa orang yang dia nggak perlu kerja, rezeki itu datang dengan sendirinya ada, tapi cuma beberapa orang. Jadi kita ojo sok-sokan niru mereka ya. Terus gak usah megawe, teko-teko dhewe. Lho, ngojol ya. Ojo terlalu ngojol ya. Jangan gitu, bukan gitu caranya ya. Kerja keluar, tapi ingat kerjaan itu jangan sampai membuat waktu kita terforsir, badan kita terforsir. Kalau kamu terlalu capek kerja, nanti khawatirnya nyampe rumah kamu sudah capek, akhirnya kamu tidak bisa ibadah, akhirnya keteteran ibadahnya. Cari pekerjaan yang bisa membuat kita tetap istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan yang tidak mengganggu sholat kita, pekerjaan yang tidak mengganggu ibadah-ibadah kita yang lain. Ya, tapi kalau pekerjaan itu sudah mengganggu kepada ibadah yang lain, lebih baik tinggalkan. Kenapa? Karena kita mencari halal itu setelah kita melakukan kewajiban yang lain. Jangan mencari halal ini menjadi penghalang kita untuk melakukan hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti setelah kita mendapat rezeki yang halal, kemudian kita kasih kepada keluarga kita, nah di sana akan tampak keberkahan yang luar biasa. Ya, badan akan khusyuk, sholatnya khusyuk, ngaji Qur'annya enak, hatinya tenang, anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh. Gimana mungkin orang itu mau khusyuk di dalam sholatnya, sedangkan yang dimakan adalah hal-hal yang haram? Tidak mungkin. Bahkan dikatakan orang kalau makan haram itu sholatnya tidak keterima 40 hari. Ya, bahaya. Makanya dan salafus saleh itu paling perhatian dengan hal-hal yang masuk kepada mulut ini, yang masuk ke dalam perut, itu sangat diperhatikan karena sangat berpengaruh kepada kehidupan sehari-hari. Ya, kalau sudah makan hal yang haram, dia pasti maksiat, mau tidak mau. Kalau sudah makan yang haram, dia pasti maksiat, mau tidak mau. Terus dikasihkan ke anaknya, dikasihkan ke istrinya. Istri ini mokong, ngamuk-ngamuk ambek bojone, dikandani gak gelem nyalakno bojone ya. Kok niki istri gak kena lho, sampai ya kok keimangan haram. Akhirnya mau ndak mau jadi maksiat bangkang sama suaminya. Kalau mau istrinya itu artinya celep ya, adem ya, dikasih makanan yang halal. Nah, baru bisa dikendalikan ya. Diatur itu bisa. Dikasih apa? Dikasih madu. Ya. Terus anak ya,
anak. Kalau sekarang kita lihat ya, anak-anak kecil-kecil ya, kadang-kadang usianya masih remaja-remaja, berani ngelawan sama orang tuanya. Diomongi ngeyel, bandel, ya. Bukan cuma tidak nurut, kadang-kadang bantah. Kadang-kadang waliyadzubillah sampai misu sama orang tuanya. Ada apa enggak? Ada banyak sekarang. Ini apa sebabnya? Bisa jadi salah satu sebabnya adalah makanan yang dimasukkan ke dalam mulutnya oleh orang tuanya adalah makanan dari hal-hal yang haram. Makanya bahaya. Ini diperhatikan betul sama salafus saleh, sama orang-orang saleh terdahulu sebelum kita. Ini sangat diperhatikan betul. Nah, hati-hati jangan macam-macam dengan makanan yang haram. Ya, kalau subhat pun tinggalkan. Contoh, ya melaku nemu duit 1.000 ditinggal eman-eman ya rezeki 1.000 sikatis ya kantongi ditek sih entene sepi Joko lepora kantong belayu tuh pecel ya wah keren. Iki subhat iki ya, ini subhat ya, ini masih antara halal dan haram. Itu sudah bahaya. Lek wonge muring-muring sing irang ya lo engkon sing nemu duit ku tak dengan omongi melundung kan. Itu piye terus? Itu otomatis karena orangnya tidak terima jadi haram. Iya lek wong apian gak apa-apa berarti rezeki di sini nemu lah iku lek tepak. Tapi kemungkinan kecil wong saiki kehilangan 200.000 kepikiran 3 dino ya. Kecuali lek sing suge-suge 1.000 buah ya. Ya makanya hati-hati, hal-hal yang kayak gini ini kadang-kadang terlihat remeh, tapi perlu kita perhatikan betul ya, terutama yang sudah menikah atau yang belum menikah ya, menjalani kehidupan sehari-hari. Hati-hati, apalagi anak pondok ya, bukan barangnya disikat ngawur iki ya, ojo ya, apalagi apalan ya, ini aku apalan Quran ya. Hati-hati, jangan macam-macam dengan hal-hal yang subhat, apalagi hal-hal yang haram. Pantesan bebel apalan ya, gara-gara salah satu sebabnya makan hal-hal yang tidak jelas. Yang subhat aja disuruh hindari, apalagi hal-hal yang haram ya. Sudah tahu ini haram ya, dia melakukan perniagaan ya, dia melakukan jual beli seumpama, kemudian dia lihat jual belinya kok gak pati payu ya, akhirnya apa? Nundukun kayak penglaris jenis payu dagangan gue rame ya. Meskipun dia rame, tapi dia meminta bantuan jin, meminta bantuan kepada selain Allah. Dia syirik, dia menyekutukan Allah. Waliyadzubillah. Ya, memang benar rakyat duit, tapi hasilnya adalah hal yang haram. Dia menyekutukan Allah kok. Ya. Terus kemudian atau ada orang dagang, wah bahasannya dipoles ya. Koyok-koyok barang sing didol iki api. Wah, iki barang istimewa iki ngene. Ini gak ono sing duwe iki. Padahal barangnya biasa wae ya. Tapi karena pandainya mengatur kata-kata seolah-olah tampak istimewa ya. Akhirnya orang yang mau beli ini tertipu ya. Padahal tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Berarti orang yang jual ini orang yang nipu. Meskipun dia dapat uang tapi dari hasil yang haram. Lah, kalaupun dapat hasil dari hasil yang haram itu hasilnya banyak, ya, itu mudaratnya sampai mati. Ya, kalau kita makan sesuatu dari sesuatu yang haram, kemudian tumbuh daging di dalam tubuh kita dari hal yang haram, itu otomatis membuat diri kita terus condong kepada maksiat kepada Allah. Dan maksiat ini bahayanya memang sekarang tidak tampak, tapi nanti masuk kubur malam pertama nyesel nangis sampai seterusnya. Ya, bahaya dipikir-pikir ya, jangan macam-macam dengan hal-hal yang haram. Makanya dibilang orang yang dagang, kemudian dia jujur, amanah, tidak tipu-tipu, tidak ngapusi, tidak sumpah palsu, dia orang muslim, ya, dia kerja dengan benar, dia nafkahi keluarganya, dia tidak mengganggu hal-hal yang wajib, nanti akan dikumpulkan dengan para syuhada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kadang-kadang kayak gini oleh majelis ngerindi nemu duit sikat ya.
Waduh, ini bahaya ini ya. Jangan ya. Ini sering terjadi ya. Kadang-kadang ketok panganan ya, kelihatan makanan. Tidak jelas, ya tidak jelas. Maksudnya kadang-kadang kita habis majelis atau apa ketok roti ya. Wah, kono sing duwe iki. Sik ditulai sik. Wah, kok kono sing oleh-oleh iki lumayan lah. Kau mulai. Nah, baru habis majelis. Ya, baru iki subhat langsung disikat. Lagi apa ini? Ini hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Kalau bukan punyanya, tinggal. Ojo maksa. Itu bukan punyakmu. Kecuali kalau ada orang ini yang ditinggal, kalau ada makanan ketinggalan di majelis, itu berarti wis PPN wis. Nah, beda mana ya. Tapi kalau ketinggalan tidak sengaja, terus langsung disikat, ternyata orang yang balik lagi, ini pangananku mau. Kepikiran ya, lu sini guys, wah enak, lumayan oleh panganan. Sikat wis, wah enak iso nyangkur amber-amber. Waduh, mari majelis buru buyar, buru disalawati buyar, langsung mangan hal-hal yang subhat. Iki apa terus setelahnya gimana? Makanya berbahaya ya, jauhi hal-hal yang haram karena itu berbahaya. Dan orang itu kalau memakan sesuatu yang halal, otomatis dirinya akan taat kepada Allah, mau ndak mau. Anak ndak mau taat, pasti taat. Otomatis. Pokoknya makanannya halal. Pengen anaknya jadian yang soleh, kasih makan yang halal. Insya Allah dijaga sama Allah. Tumbuh menjadi pemuda yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iki rumus ya, rumus. Kalau ngelihat anaknya nakal, bojone membangkang, ini perlu kita perhatikan. Kita ngasih makan mereka ini dari hasil yang bagaimana? Ya, kalau dari hasil yang mang-mang ya, remang-remang, iki halal atau haram ya, maka kita wajib memperbaiki. Kalau sesuatu yang haram, Mbak, ya wajib cepat-cepat diganti ya. Contoh kita menipu orang, ya kembalikan tipuan kita. Ya, atau kita bohongi orang, ya kita jujur sama dia, minta ikhlasnya. Kalau udah diikhlaskan, ya ganti semampunya. Paham ya? Jadi jangan sembarangan. Jadi dari majelis ini kita pulang ya, kita ke depan lebih berhati-hati, lebih warok dengan sesuatu yang tidak jelas hukumnya, apalagi sesuatu yang haram. Dan kalau kita mau melakukan perniagaan, dagang dan lain-lain, itu bukan sesuatu yang hina dalam agama Islam. Itu sesuatu yang baik, bahkan Nabi juga pernah melakukannya. Dan kalau mau melakukan perdagangan, jangan tipu-tipu ya. Jangan khianat. Kalau bisa jujur, kemudian amanat, dan jangan sampai mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia jual. Nah, nanti kalau dia itu sudah berhasil dagang dengan baik, dibarengi niat yang baik untuk menafkahi keluarga yang ada di rumah, insya Allah pahala yang akan didapat sangat besar. Ya, satu ketika ada di Hadramut, ada seorang pergi ke masjid. Masjid dilihat ada pengajian gede-gedean ya. Wah, ada seorang yang pidato luar biasa ya. Wah, alim terkagum-kagum dia. Pulang besok harinya dilihat di pasar kok rame. Ono apa iki didelok, ternyata kemarin orang yang khutbah itu dia jualan di pasar. Dibilang, "Loh, kan yang kami kemarin ceramah luar biasa di masjid itu." Dibilang apa? Iya, betul itu anak. Ya. Zaka dini wa hadza yakini. Itu adalah agamaku dan ini keyakinanku. Dagang. Apa salahnya dengan dagang? Ya. Apa hinanya orang berdagang? Apa jeleknya orang berdagang? Ya, justru lek gak dagang mencurigakan. Tekan dia cocok ditoyol iki. Ya berarti bukan berarti suudzon ya. Cuma lek wong
ya gak ngajar, ya gak pengajar, gak dagang. Tapi sekarang ada dagang online ya, bisa jadi dia dagang online, ya, Shopee dan lain-lain gitu ya, bisa jadi. Ya tidak boleh suudzon. Intinya tetap kita berusaha mencari rezeki yang halal, jangan sampai pencarian kita kepada sesuatu yang halal itu menghalangi kita daripada hal-hal yang wajib yang lain seperti sholat, puasa ya. Anak mencari anak mencari sesuatu yang halal. Carai, anak nyelam, ya, nyelam ke laut, golek terumbu karang, seumpamanya. Lah, kok pas bulan Ramadan? Loh, ya apa? Lah sampean ndak puasa? Ya gimana lagi, Beb? Saya kan nyari sesuatu yang halal. Lah, ini sesuatu yang keliru, perlu diluruskan. Loh, Pak, betul sampean golek sesuatu yang halal, tapi jangan sampai menghalangi ibadah kita kepada Allah. Loh, sampean kira lek sampean gak nyelam terus mati ngono. Kayak pekerjaan macam-macam itu banyak. Dodolo kurma ta, dodolo sarung, Ramadan rame ngono-ngono ya. Iya, Wanda? Ya. Iya, timbang nyelam akhirnya 1 bulan penuh ndak puasa. Lu dikira yang ngasih rezekiku nyeleme, dikira sing kaya rezekiku bos semua, ya? Ndak ono, yang ngasih itu semuanya Allah. Cuma itu merupakan salah satu wasilah kita untuk mencari rezeki yang halal. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, ojo diterusno, gak berkah lu. Ya, jangan teruskan. Mungkin nanti ada orang datang ke kita tanya, bro, aku ini bro ya kalau saya, ya, bro, aku ini megawe, terus, ya megaweku ini tapi gara aku gak puasa seumpamanya ya, terus, iku ya apa bro, kan niatku api, ya, mencari sesuatu yang halal. Ya jawab gini mas, sampean cari sesuatu yang halal, tapi jangan sampai pekerjaan sampean itu menghalangi sampean daripada hal-hal yang wajib yang lain. Cari pekerjaan masih banyak yang lain, meskipun hasilnya lebih sedikit, insya Allah lebih berkah. Ya, insya Allah lebih berkah. Kalau sudah berkah, semuanya bakal tercukupi, sampai tidak bakal kurang-kurang. Waktu sisanya sudah pakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sudah mulai malam, sebagian sudah mulai mengantuk, ya. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang barokah. Ilmu yang kita dapatkan di tempat ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan setelah ini hari demi hari kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih dicintai oleh Allah, orang yang lebih cinta kepada Allah, dan kita semakin dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan setelah ini kita lebih berhati-hati di dalam hal-hal yang haram. Mudah-mudahan berkatnya kita hadir di majelis ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tutup semua aib kita. Pada ujungnya mudah-mudahan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan di dalam keadaan sakaratul maut kita Allah tampilkan wajah Nabi Muhammad SAW dan wajah guru-guru kita yang saleh. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburan kita menjadi kebun surga. Mudah-mudahan nanti kita kumpul lagi di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh, yang punya utang